Telur yang terakhir tadi pagi saya cek belum ada jatuhkan. Ini baru aja siang saya lihat mau ngasih ngontrol makannya. Ini telur yang paling kecil Om Sis. Nah ini dibuang ini. Nah ini kecil ini. Baru aja lah ini Om Sis. Nah ini. Tapi itu nggak ada bekas luka di cucuk itu, nggak ada itu Om Sis. Cuman dibuang gitu aja, cuman telurnya itu kayak pecah gitu, sudah pecah. Terus tapi posisi cangkang sama anaknya itu masih menempel. Kalau telur yang satu yang kemarin yang dipecah induknya kan itu luka itu berdarah itu, yang di dekatnya di leher lah itu, yang dicucuk sama betina. Kalau ini enggak itu kenapa ya kok tiba-tiba dibuang? Apa kurang sehat atau gimana ya ya anaknya ya Sis? Ini lagi Sis, si jantan ini kan nggak saya cabut ya, jadi selama betina itu proses bertelur, habis mulai proses kawin sampai menetas telurnya ini, si jantan masih di dalam kandang Sis gitu. Jadi nggak saya cabut kandang. Mau saya cabut kandang takutnya si betina nggak mau ditinggal sama jantannya, atau takutnya manggil-manggil kayak gitu loh Sis. Jadinya saya biarkan aja gitu. Terus ini juga masih anak-anaknya udah netes satu, biarpun yang ini ada yang dua ini nggak rezeki, si jantan tetap di dalam kandang Sis. Itu gimana menurutnya Sis? Itu menurutku seperti yang saya bilang kemarin Mas, kalau misalkan telur besar atau kecil itu tidak menentukan isi atau tidaknya. Dan terbukti bahwa telur kecil milik sampean itu juga menetas juga, tapi oleh indukan dibuang. Memang indukan itu instingnya sangat kuat Mas. Jadi kalau telur kualitasnya kurang baik ataupun anakan yang kurang sehat, itu indukan langsung membuang telurnya ataupun anakannya. Instingnya sangat kuat lah. Intinya anakan yang tidak bisa sehat atau tidak normal itu segera dikeluarkan dari glodok, ataupun anaknya sakit itu juga akan segera dibuang, karena indukan khawatir akan menular kepada anakan yang lainnya. Kalau untuk masalah jantan tidak sampean cabut itu nggak masalah Mas, tapi untuk periode depan misalkan sudah bertelur atau mulai mengeram, itu usahakan murai jantan harus diajari keluar dari kandang, atau kita cabut murai betinanya, kita perhatikan jangan sampai stres. Nanti dikhawatirkan kalau misalkan pejantan tidak sampean cabut atau tidak sampean ambil, lama kelamaan 2 atau 3 kali produksi jantan itu pasti akan berlemak. Nah, nanti penyebab macet produksi atau telur zong seringkali itu terjadi karena adanya jantan yang berlemak. Maka dari itu, untuk menghindari lemaknya di periode depan, jantan harus kita cabut pelan-pelan. Kita ajarilah, intinya kita ajari. Syukur-syukur kalau bisa dipoligami. Oh gitu Sis. Nggih. Paham sudah. Ini kan periode pertama ini biar aja ya si jantannya di situ ya Sis ya. Tapi 5 hari yang lalu itu si jantan pernah saya ambil Sis. Cuman si betina tetap Sis. Cuman saya taruh yang jantannya saya taruh di kandang harian. Cuman saya taruh di luar kandang gitu. Si betinanya sih nggak manggil si betinanya. Cuman dia betinanya itu keluar glodok, cuma makan, mandi, langsung nggak lama masuk lagi dalam glodok, angrem lagi gitu Sis. Nah si jantannya kayak adaptasi, matung, diem. Awalnya dia mau ngerayu ke saya, terus habis itu saya pindah, saya angkat, saya jemur, si jantannya itu kayak matung, kayak adaptasi gitu, kayak adaptasi lagi lah dia Sis. Habis itu karena saya takut si betina stres atau gimana, akhirnya saya masukkan lagi si jantannya gitu Sis. Kalau keluar masuk si jantannya ke kandang harian dari dipancing jangkrik gitu, kadang saya pancing ulat hongkong, mau Sis, enak lah gitu, keluar masuknya enak gitu. Kayak nggak ada jenengan lah yang jantan yang mau dipoligami dipancing jangkrik masuk gitu. Nah hampir sama Sis, hampir sama.
Berarti yang satu poin yang sudah menetas sampai saat ini eh, tidak ada kendala, berarti nggak sampai di kejadian yang ini dibuang anaknya atau dibuang telurnya. Berarti ini anaknya sehat ya Om Sis ya, berarti ya. Berarti ya, apa namanya, di berarti terpantau sehat lah gitu anaknya ya Om Sis ya, Om Sis ya. Dan ini Om Sis, si jantan kan burungnya ini kan memang dia faktornya memang jinak memang burungnya. Nah lalu kan kalau setiap saya ngecek ke glodok itu pasti si jantannya malah nyerang ke saya Om Sis, bukan si betina. Terus kalau waktu pas yang waktu saya center telurnya niku nggih sami, si jantannya malah yang nyerang ke saya Om Sis gitu. Nah jadi kayak marah gitu, ditelabuk, cara mau ini ditelabuk gitu Om Sis. Akhirnya wis ya saya habis langsung nyenter cuma sekilas saja, langsung keluar dari glodok dari kandang itu. Nah terus ini saya nggak ada masuk lagi dalam glodok gitu Om Sis. Nah terus kalau karakter seperti itu si jantan, apakah si jantan itu bisa membantai atau buang anaknya Om Sis ya? Soalnya yang kemarin itu telur yang jatuh di bawah itu saya ambil aja, si jantannya marah Om Sis, malah nembak-nembak gitu, marah gitu si jantannya gitu Om Sis. Jadi kan kalau karakter seperti itu gimana kalau menurut Om Sis? Berarti nggak mungkin apa sampai bisa buang anakannya atau gimana ya Om Sis? Mantap iku Mas, pejantannya Mas. Wis hampir mirip lah kaya wae nggonku. Jadi untuk pejantan seperti itu enaklah kita nantinya Mas, nggak ada kendala, lemak itu juga gampang dikurangi. Tapi bagaimanapun juga jantan itu kalau nggak dicabut lama kelamaan karena nggak ada kerjaan pasti akan berlemak. Kalau untuk karakter pejantan seperti punya sampean itu jarang sekali buang anakan Mas, malah sebaliknya. Jantan seperti itu biasanya enak dibuat lolo induk. Karena kalau kita dekat ke glodok, jantan itu pasti marah karena dia merasa bertanggung jawab kepada anak-anaknya untuk melindunginya. Maka kita masuk, kita pasti langsung akan disambar lah oleh si pejantan itu. Mantap guys, pokoknya pejantan kayak ngono iku mantap Mas. Hehehe. Berarti sabi nggih kali nggak ada jenengan ya Om Sis. Soalnya anehnya itu dia kalau dicabut kandang itu diem Om Sis, diem matung diem gitu wis, digoda diapain itu nggak ada respon si jantannya. Nah tapi kalau betina itu keluar dari glodok, si jantan yang ngerayu. Nah terus si betina masuk dalam glodok, si jantan itu saya jemur itu sama Om Sis, diem kayak adaptasi gitulah, kayak burung-burung adaptasi. Nah sekarang saya takut Om Sis ya, takutnya stres nanti gimana takutnya nanti lupa sama betinanya. Akhirnya saya masukkan lagi di kandang. Waduh, dalam kandang itu Om Sis, si jantan nembak marah-marah burungnya sampai sujud-sujud ya, kayak marah ke saya gitu. Jadi di dalam kandang itu marah terus sambil ngeliat ke glodok gitu Om Sis, kayak nyinceng betinai. Habis itu ke tangkirangan yang dekat saya itu marah-marah nembak gitu. Saya kok aneh burung ini di luar kandang kok dia matung, sedang dimasukkan dalam kandang udah selesai nembak kan. Aneh gitu Om Sis. Oke Mas, pokoknya mantap wis pejantan kayak ngono iku. Mangke dibahas lagi iki sik ate balik nguli. Oke, siap Om Sis. Terima kasih udah sharing kali kula Om Sis. Muga-muga jenengan sehat-sehat selalu Om Sis.